Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Moderasi beragama. Moderasi beragama ini itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Moderasi beragama yang dilakukan Rasulullah SAW itu tidak ekstrim dan juga tidak serba membolehkan. Contoh seperti komitmen kebangsaan, yaitu Piagam Madinah. Praktik Piagam Madinah ini itu menggambarkan atau mencerminkan komitmen Rasulullah SAW dan para sahabat yang konsisten dan adil dalam menerapkan hukum bagi seluruh masyarakat Madinah yang multikultural dan berasal dari berbagai macam agama. Piagam Madinah ini menyatukan seluruh masyarakat Madinah yang berasal dari berbagai macam suku dan agama untuk bersatu agar terhindar dari intrik maupun serangan orang asing. Dan Rasulullah SAW juga berpesan bagi seluruh masyarakat Madinah untuk bersatu dan mencintai tanah airnya. Rasulullah SAW juga dapat hidup berdampingan dengan berbagai macam pemeluk agama. Beliau adalah salah satu contoh sosok yang sangat peduli terhadap toleransi beragama. Suatu saat ada sahabat Nabi yang bernama Husain. Dia orang yang sudah memeluk agama Islam, akan tetapi anaknya belum memeluk agama Islam. Dia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah boleh saya memaksa anakku untuk masuk ke agama Islam?" Tanya Husain kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul pun menjawab, "Kamu tidak boleh memaksa anakmu untuk masuk agama Islam." Setelah turun ayat La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itu salah satu contoh kecil Rasulullah SAW kepada pemeluk agama lainnya. Sungguh sangat mulia beliau, sangat tinggi rasa toleransi beliau terhadap sesama pemeluk agama yang lain. Rasulullah SAW juga mempunyai seorang pelayan yang bernama Abdul Qudus. Dia orang Yahudi, dan pada akhirnya dia juga tertarik masuk Islam karena melihat sifat Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang sangat bertoleransi kepada umat-umat beragama lainnya. Bukan hanya pelayan yang dari Yahudi, Rasulullah SAW juga mempunyai seorang sahabat yang dari Yahudi yang bernama Mukhairib. Dia adalah orang Yahudi yang sangat kaya raya. Dia baik kepada Rasulullah SAW. Bahkan Mukhairib ini pun juga merelakan, mengorbankan semua hartanya demi kepentingan umat Islam. Bukan hanya itu, Mukhairib ini pun juga ikut dalam perang Uhud dalam membela umat Islam bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kekerasan terhadap pemeluk agama lainnya. Rasulullah SAW sangat mengajarkan kasih sayang yang begitu besar, toleransi yang begitu besar, dan ajaran-ajaran yang baik lainnya. Bahkan di suatu peristiwa di perang Uhud, di mana Rasul dan para sahabat berperang untuk umat Islam, untuk membela kebenaran, akan tetapi di perang Uhud itu Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan, dan para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW karena Rasul dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, dan para sahabat meminta agar
Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar melaknat musuh-musuhnya itu. Akan tetapi Rasulullah malah menolak dan menjawab, inni bu'iddu rahmatan walam tub'at la'an. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebar kasih sayang, bukan malah untuk melaknat atau mencaci maki orang lain. Rasulullah SAW juga sangat mewanti-wanti umat Islam agar tidak saling mencaci satu sama lain. Di salah satu hadis yang disebutkan Rasulullah, yaitu man roma mu'minan bi kufrin bahwa faqad sendiri. Barang siapa yang gampang menuduh atau mencaci maki orang lain, dia itu sama dengan halnya membunuh orang mukmin itu. Seperti pada kitab Tabair oleh Imam Az-Zahabi, di mana dosa terbesar itu adalah membunuh seseorang. Dan Rasulullah SAW menyamakan dosa itu ketika kita menuduh atau mengkafir-kafirkan orang mukmin. Itu sama halnya kita membunuh orang itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukan dosa besar seperti itu. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk toleran dan menerima tradisi-tradisi yang ada di lingkungan sekitar kita, di mana kita harus menerima apapun tradisi yang ada di lingkungan sekitar kita, agar sama-sama saling menghormati. Moderasi beragama adalah ruh dari Islam, dan ketika kita tidak moderasi beragama, kita akan serba membolehkan apa yang sudah diharamkan. Dan ketika kita tidak moderat, kita juga akan serba melarang orang lain atau menyalah-nyalahkan orang lain. Begitu pentingnya kita bermoderasi terhadap sesama, khususnya dalam moderasi beragama. Sifat moderasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat banyak memberikan pelajaran bagi kita agar tidak keliru dalam mengambil keputusan. Sifat moderasi beragama ini adalah jalan di mana kita mengambil jalan tengah, atau yang disebut orang Arab itu sebagai wasatiyah, yang berarti jalan tengah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.